Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Buana Arungga dengan NIM 2410862048. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi B dengan mata kuliah Pengantar Kajian Media dan Budaya. Di sini saya ingin mereview materi tentang konsep dan perkembangan berbagai media. Yang pertama ada sejarah perubahan media dari masa ke masa. Sejarah perubahan media dari masa ke masa ini terbagi menjadi 4 masa atau 4 era. Yang pertama ada era lisan, yaitu era yang merujuk pada periode sebelum penemuan tulisan dan media cetak, di mana komunikasi dan penyampaian informasi dilakukan secara verbal. Pada masa ini masyarakat sangat bergantung pada tradisi lisan, cerita, dan pengajaran secara langsung untuk menyampaikan pengetahuan, sejarah, budaya, serta ajaran agama atau hukum. Yang kedua ada era tulisan. Perkembangan era tulisan ini dimulai pada tahun 1041 sebelum Masehi, yang ditandai dengan munculnya tulisan di dunia. Bentuk-bentuk dari hasil era ini termasuk dari cap, tangan yang ditemukan di gua, lalu ada tulisan yang ditemukan di dinding-dinding gua, lalu ada juga tulisan yang terukir pada tanah liat. Seorang ahli yang bernama Everest M. Rogers menyatakan bahwa tujuan penulisan di gua dinding atau tanah liat adalah untuk menyampaikan informasi yang dapat dipahami pada masa itu, sebelum adanya teknologi yang lebih maju. Yang ketiga ada era percetakan. Sejarah mencatat bahwa era percetakan mulai muncul sekitar tahun 1480 ketika Johann Gutenberg menciptakan mesin cetak untuk pertama kalinya. Setelah penemuan ini, muncullah era penny press yang pada tahun 1833 berupaya mengembangkan teknologi cetak yang telah diperkenalkan oleh Gutenberg. Era percetakan ini ditandai dengan sebuah perubahan besar dalam sejarah komunikasi dan budaya. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg merubah cara informasi disebarkan, sehingga literasi dan pengetahuan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Dan terakhir dan keempat yaitu era teknologi. Era teknologi merujuk pada fase dalam sejarah manusia di mana kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi, mengubah cara manusia untuk berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan secara keseluruhan. Era ini tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga mempengaruhi budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan hampir semua aspek kehidupan manusia. Lalu ada perkembangan buku, majalah, dan surat kabar. Pertama, buku. Buku adalah media penyampaian informasi, pengetahuan, dan hiburan yang telah berkembang sejak zaman kuno, dari coretan gua hingga penemuan kertas dan mesin cetak oleh Gutenberg pada abad ke-15. Penemuan ini memungkinkan produksi massal dan akses luas terhadap buku. Meskipun teknologi berkembang, buku tetap menjadi sumber utama informasi dan pendidikan. Kini, buku telah berkembang pesat dan ditemukannya e-book yang sebagai alternatif digital yang memudahkan akses melalui perangkat elektronik. Yang kedua ada majalah. Majalah adalah media massa cetak yang terbit secara berkala dengan konten berupa artikel-artikel yang disesuaikan dengan tema-tema tertentu dan segmen pembaca tertentu. Majalah pertama di dunia adalah Gentleman's Magazine pada tahun 1731 di Inggris, yang isinya mencakup berbagai topik seperti sastra, politik, dan biografi. Dan ketiga ada surat kabar. Surat kabar adalah media cetak harian atau berkala yang berisi tentang berita-berita terkini mengenai berbagai topik seperti politik, ekonomi, budaya, dan olahraga. Surat kabar terbit pertama kali di dunia adalah Occurrences both foreign dan domestic pada tahun 1690 di Amerika Serikat. Namun, penerbitan akan surat kabar tersebut karena dianggap terlalu kritis terhadap pemerintah. Di Indonesia, surat kabar pertama kali hadir pada abad ke-18 melalui pengaruh kolonial Belanda. Lalu ada musik dan radio. Pertama, musik. Musik dapat dimaknai sebagai kombinasi antara nada, vokal, dan juga instrumental yang harmoni, di mana hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan segala sesuatu yang bersifat emosional. Yang kedua ada radio.
Radio digunakan sebagai media pendidikan dan cukup efektif karena radio memiliki jangkauan yang luas. Penduduk yang buta huruf dapat mendengarkan dan mengerti secara efektif informasi-informasi dengan bahasa lisan, yaitu melalui radio. Selanjutnya ada perkembangan TV dan film. Televisi merupakan media komunikasi massa yang menyajikan informasi dalam bentuk audiovisual, menjadikannya lebih unggul dibandingkan radio dan media cetak. Televisi ditemukan pada awal abad ke-20. Televisi terus berkembang mulai dari siaran pertama pada tahun 1940-an, popularitasnya di rumah tangga pada 1950-an hingga hadirnya TV kabel dan satelit pada tahun 1980-an. Memasuki area 2000-an, televisi digital dan smart TV dengan layanan streaming mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan hiburan, menjadikannya bagian penting dalam kehidupan modern. Lalu ada film. Film adalah seni visual yang menyampaikan cerita melalui gambar bergerak untuk hiburan, edukasi, atau dokumentasi. Perkembangannya dimulai dari kinetoskop, temuan dari Thomas Alva Edison. Lalu film bisu hitam putih hingga film bersuara pada tahun 1927 dan film berwarna pada tahun 1937. Industri film berkembang pesat dengan produksi massal melalui videotape pada tahun 1970. Diikuti laserdisc, VCD, dan DVD. Kini digital movie semakin populer, membuat film lebih mudah diakses dan menjadi bagian dari kehidupan modern. Dan terakhir ada perkembangan media internet. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1960-an yang kemudian berkembang menjadi jaringan global. Pada tahun 1990-an, Tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web, menjadikan internet sebagai sumber informasi utama. Pada awal 2000-an, media sosial seperti Facebook dan Twitter muncul, mengubah cara manusia berkomunikasi, berbagai informasi, dan membentuk komunitas, serta berpengaruh pada politik, ekonomi, dan budaya. Dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa media selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa, yang tentu saja disebabkan dari pengaruh semakin majunya teknologi dan perubahan sosial. Media yang dahulunya hadir dalam masyarakat dengan perwujudan yang sederhana seperti surat kabar, majalah, dan sejenisnya, kini dengan semakin berkembangnya teknologi, melahirkan media digital dalam bentuk yang lebih canggih dan beragam, serta memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Semakin maju dan berkembangnya media yang digunakan, tentu saja mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Perubahan ini tidak semata-mata menggiring keuntungan, tetapi pastinya juga diiringi dengan tantangan baru. Maka daripada itu, penting untuk mempelajari dan memupuk pemahaman mengenai konsep perkembangan dan perubahan media guna menghadapi tantangan untuk mendapatkan peluang dan memanfaatkannya di era digital ini. Sekian review materi dari saya. Jika ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.